Selamat malam Bapak Ibu. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Seperti undangan kita akan mulai di jam 7. Wah, semangat sekali ini ya Bapak Ibu orang tua demi anak-anak begitu ya. Di hari Senin begitu, yang pekerjaan menumpuk begitu ya, untuk di awal minggu begitu. Hari Senin biasanya kita lebih sibuk begitu ya dari hari-hari yang lain, tetapi bersyukur melihat Bapak Ibu yang boleh semangat untuk mengikuti webinar parenting pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, saya mendapatkan informasi bahwa ada ini yang dari luar Surabaya ternyata. Nah, boleh dong Bapak Ibu yang dari luar Surabaya mungkin bisa berikan reaction-nya. Dari GKA Shalom, Genteng Banyuwangi. Wah, puji Tuhan. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin menyapa. Wah, sudah ada beberapa ini ya yang memberikan reaction. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dengan kami di malam hari ini. Kita mau belajar bersama-sama dari Bu Charlotte sebagai narasumber kita malam hari ini. Nah, sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mohon untuk kesediaan Bapak Pendeta John Ri untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Ya, Bapak Ibu, selamat malam. Kita akan memulai acara webinar parenting yang akan disampaikan oleh Ibu Charlotte Priyatna. Sebelumnya mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang dalam surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Tuhan masih memelihara dan menjaga kami, sehingga pada kesempatan yang baik ini kami boleh bersama-sama berkumpul meski lewat online via Zoom ini. Kami mau belajar bersama-sama bagaimana kami sebagai orang tua yang boleh Tuhan berikan tugas tanggung jawab untuk anak-anak kami yang lahir di tengah-tengah keluarga untuk kami bina. Di zaman yang semakin maju dengan canggihnya teknologi, kami ingin menjadi orang tua yang boleh mempengaruhi anak-anak dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu pada kesempatan ini kami boleh berkumpul untuk bersama-sama mengikuti webinar parenting ini Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Ibu Charlotte Priyatna yang Tuhan sudah persiapkan. Biarlah apa yang boleh beliau sampaikan bagi setiap kami, sungguh kami boleh mendengar dan boleh diberkati oleh Tuhan. Kami juga boleh memohon kepada Tuhan untuk jaringan internet yang kami pakai, perangkat yang kami gunakan, semuanya boleh menjadi alat untuk kami boleh menerima kebenaran firman. Tolonglah ya Tuhan, kiranya acara ini boleh berlangsung dengan baik. Karena itu biarlah Tuhan yang boleh hadir dan boleh memberkati kami semua. Kami menyerahkan waktu ini dari awal tengah hingga selesainya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengangkat sebuah pujian. Biarlah lagu ini boleh menjadi refleksi bagi kita ya, bahwa ketika Tuhan menjadi kepala dari rumah kita, alangkah indahnya dan keluarga kita pun bagaikan surga. Keluargaku adalah surga. Aku dan seisi rumah
akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Mu, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjadi kepala di dalam rumah kita. Biarlah kita boleh membawa setiap anggota keluarga kita untuk menjadi pengikut Kristus, terutama untuk anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada Bu Charlotte, saya ingin memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Mungkin ada yang belum mengenal, gitu ya. Tetapi ada juga yang sudah mengenal beliau. Berikut secara singkat ya. Ya, narasumber kita malam hari ini adalah Ibu Charlotte Priyatna. Nah, beliau pada tahun 1987 meraih sarjana pendidikan di IKIP Jakarta dengan jurusan Psikologi Pendidikan. Di tahun 2012 menempuh Magister Pendidikan UNJ jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Lalu pada tahun 2013 beliau menempuh Magister Ministry di STT Saat Malang.
Nah, pada tahun 1995 beliau mendirikan Sekolah Atalia Tangerang. Di periode 2020 hingga 2025, beliau sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Atalia Kilang. Lalu berikutnya pada periode tahun 2022 hingga 2027 sebagai Ketua Bidang 1 MPK Indonesia, sebagai Board Member Family First Indonesia, dan sudah 33 tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan. Nah, sudah 33 tahun Bapak Ibu. Jadi sudah tidak diragukan lagi pengalaman beliau untuk boleh berbagi dengan kita pada malam hari ini, untuk boleh belajar bagaimana menjadi orang tua yang boleh membawa anak-anak kita, mempengaruhi mereka untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar saya serahkan kepada Ibu Charlotte. Malam Bu Charlotte. Ya, selamat malam. Selamat malam Bu. Selamat malam Bapak Ibu. Bersyukur ya malam hari ini kita bisa dipertemukan. Kita mau membahas sebuah topik bagaimana kita jadi orang tua yang bisa menjadi memberi pengaruh ya yang nyata di dalam kehidupan anak-anak kita ya. Jadi memang ini kita berada di satu zaman yang tidak mudah, Bapak Ibu, tetapi kita diberikan satu kesempatan, kita diberi satu tanggung jawab, kita juga diberi satu kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi orang tua bagi generasi ini. Generasi yang tidak mudah, tetapi generasi ini Tuhan hadirkan di dalam zaman kita menjadi orang tua, ya. Jadi sebelum saya memberitakan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu pemberitaan ini, kiranya Engkau pimpin dari awal sampai akhir. Apa yang hamba perkatakan, itu yang Tuhan juga ingin anak-anak-Mu di dalam Zoom ini mendengar dan belajar. Kami tahu Tuhan, kami lemah, kami tidak mampu, karena di luar Engkau kami tidak berdaya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kami tekad dan hati yang taat, Engkau juga beri kami kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk semua kepercayaan yang Tuhan berikan. Biarlah kesempatan ini kami boleh pakai sebaik-baiknya, kami menyatakan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tolong hamba yang lemah ini, kiranya hanya boleh menjadi kuat, menjadi berkat bagi kami semua, itu hanya di dalam perkenanan Tuhan. Berkati waktu ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita ada di dalam satu generasi. Ya, saya di generasi baby boomer, saya tidak tahu Bapak Ibu ada di generasi mana. Di dalam konteks lahir ya, saya ada di golongan baby boomers. Kemudian anak saya di Gen Y, lalu kemudian cucu saya ada di Gen Alpha. Jadi setiap kali berarti ada lompatan generasi. Lalu saya dengan orang tua saya itu cuma selisih satu generasi. Jadi buat saya dan orang tua kami ada di abad 20, abad yang sama. Tapi saya dan cucu saya berada di abad yang berbeda. Angka depannya saja sudah beda, karena angkanya saja depannya sudah 2, ya, sedangkan kita ini semua masih angka depannya 19. Ya, berarti ada di zaman yang berbeda. Jadi, bagaimana dengan anak-anak yang lahir di atas 2010? Itu adalah anak-anak yang disebut Generation Glass. Jadi generasi layar nih, akrab sekali dengan layar. Begitu lahir sudah pegang layar. Jadi saudara, sampai dikatakan di dalam generasi yang sekarang ini adalah sebetulnya generasi yang me, yang saya. Karena begitu dia melihat layar, ya melihat dirinya. Ya, kita tahu sekarang ini ada satu kata flexing, orang bisa pamer apa saja di media sosial. Ya, dengan adanya IG, orang bisa memperlihatkan siapa dirinya.
dan itu bisa fake, bisa juga real. Jadi kita menghadapi satu zaman yang dimana penipuan itu bisa makin bentuknya makin beragam. Dan kita nggak tahu ini yang asli apa yang palsu. Karena relasi itu bisa relasi di dalam dunia maya. Jadi harusnya kita makin cerdik di zaman ini. Ya, dan anak-anak kita makin alert, makin waspada. Ya, karena memang hari-hari ini adalah jahat. Ya, jadi kenapa kita harus punya hati yang bijak. Ya. Jadi mari kita mau mengajarkan kepada anak-anak kita menghadapi zaman yang tidak mudah. Harus membaca tanda-tanda zaman. Kalau tidak akan dilibas oleh zaman. Nah, saudara, di dalam satu majalah Time, di situ ada judulnya The Me Generation. Dan ini kita melihat ada satu bagian Alkitab 2 Timotius 3 ayat yang pertama, saudara, kedua, ya. Jadi ketahuilah pada masa-masa atau zaman akhir ini, bagaimana manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Saudara, kita melihat kondisi pada akhir zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk mencintai diri. Sementara dunia itu sibuk dengan self-love. Makanya sekarang ada healing, ya. Ya rasanya kita bolehlah untuk self-healing, kita ke Bali, kemana, begitu. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika konteks seperti dirimu sendiri, karena manusia yang dikasihi Allah, dia akan mengasihi dirinya, dia akan menghargai, dia akan menerima dirinya. Jadi dia tidak di dalam konteks dia melihat dirinya sebagai objek yang harus dikasihi. Jadi dia itu sebetulnya subjek yang mengasihi Allah, mengasihi sesama. Karena kalau dia mencintai diri, ya artinya self-love ini menjadi selfish, menjadi egois, menjadi self-centered. Dan bagaimana dia menjadi hamba uang. Dia memperlakukan dirinya sebagai hamba. Makanya orang yang cinta uang itu akar segala kejahatan. Dan begitu self-centered, dia akan membual, akan menyombongkan diri. Dan akan menjadi pemfitnah, merasa diri benar, merasa patut untuk mengatakan yang tidak benar, dan sementara orang itu difitnah gitu ya. Ini kita lihat netizen plus 62 katanya itu yang sadis-sadis kalau ngebacain bagaimana komentar-komentar daripada netizen. Tapi itu ada di dalam zaman ini. Mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Jadi memang konteks zaman ini, saudara, konteks yang tidak mudah. Bagaimana James Dobson mengatakan bahwa ketika kita punya anak, kita sulit ya mendidik. Tapi anak kita mendidik cucu, kita akan jauh lebih sulit. Cucu kita mendidik cicit kita akan jauh lebih sulit lagi. Ya. Jadi memang makin lama dunia ini makin sulit. Dunia ini bukan tempat aman, bukan tempat nyaman buat anak-anak kita. Ya. Tapi sementara kalau kita masih hidup di dalam zaman ini, artinya Tuhan ingin kita memberi pengaruh ya untuk kepada generasi ini. Saudara, apa yang orang tua harus lakukan? 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, ini Rasul Paulus bagaimana punya kesan yang sangat kuat terhadap imannya Timotius. Dan iman yang dia lihat di dalam diri Timotius, yang hidup di dalam diri Timotius,
itu hidup juga di dalam diri Nenek Lois dan Ibu Yunike. Jadi ini satu garis dari 3 generasi, nenek, ibu, dan anak. Ya, jadi kalau dikatakan orang tua harus punya iman yang tulus ikhlas, karena iman itu menular. Karena iman itu sendiri bukan diturunkan, oh kalau orang tuanya beriman, anaknya pasti beriman. Tapi ketika iman itu dihidupi, iman itu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa ditiru, bisa dicontoh, ya, sesuatu yang menginspirasi dan mentransformasi si anak. Jadi kenapa iman harus tumbuh ya di dalam ketulusan dan di dalam kebenaran? Karena iman tidak bisa tumbuh di dalam kemunafikan. Kita tidak bisa pura-pura beriman. Karena beriman itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman yang seperti apa? Pasti harus inline dengan perilakunya, dengan perbuatannya. Jadi tidak bisa, wah pura-pura nih beriman, itu akan teruji, saudara. Jadi melalui ketulusan dan di dalam kebenaran. Karena iman yang tulus ikhlas ini, iman yang akan bisa dirasakan oleh anak, oleh cucu kita. Jadi iman yang dihidupi. Nah, jadi saudara, ketika orang tua dia menghidupi iman yang dimilikinya, dinyatakan, ya, dia juga harus mengajarkan firman kepada anak-anak sejak kecil. 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi di sini dikatakan ya kepada Timotius, ingat kamu tuh dari kecil, kamu sudah kenal kitab suci. Diajarkan oleh nenekmu, oleh ibumu, firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang memberi engkau hikmat kepadamu. Dan hikmat itu menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Iman percayamu kepada Kristus Yesus. Kalau tadi iman yang dihidupi, ini firman yang dihidupi. Firman itu bukan sekedar kata-kata, ya. Kenapa firman itu ada power di dalamnya? Kenapa firman itu ada kekuatan? Karena itulah Injil. Berita baik yang dari Tuhan. Manusia tidak bisa hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena segala sesuatu yang dituliskan itu diilhamkan oleh Allah. Ketika segala tulisan itu diilhamkan, ada tujuannya. Tujuannya untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Waktu saudara mengatakan kepada anak, kepada cucu, saudara bisa katakan, ini bukan mama yang ngomong, bukan papa yang ngomong. Ini Tuhan yang bicara. Saudara, tulisan itu bukan tulisan terdiri dari huruf demi huruf yang membentuk kata demi kata atau kalimat. Tapi di dalamnya, saudara, itu seperti pedang bermata dua. Dia akan menembus ke dalam batin kita, ke dalam roh kita, ke dalam hati kita. Dan saudara, itulah ketika dinyatakan kesalahan, diperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita bersyukur firman Allah itu yang menuntun untuk anak-anak kita memiliki perbuatan baik. Perbuatan baik bukan untuk selamat. Kita buat baik bukan, tapi justru karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus melakukan perbuatan baik. Dan Tuhan melengkapi kita melalui firman-Nya. Apa yang harus kita lakukan? Karena tulisan itu untuk mengajar. 2 Timotius 3 ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Lagi-lagi kebenaran. Ya, yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Orang yang mengajarkan kepadamu. Siapa? Ya, kalau buat Timotius,
dia ingat Nenek Lois, dia ingat Ibu Yunike, apa yang diajarkan. Jadi ajarannya, kebenaran yang sudah diajarkan, yang sudah diterima dan diyakini. Saya yakin kalau orang tua, ketika dia itu nggak bilang, ingat ya ini muka mama yang kayak gini, jangan sampai lupa loh kamu. Tapi pasti orang tua bilang, ingat ya apa yang mama katakan. Nah, kamu ingat kata-kata mama. Dan saudara, itu yang diingat. Ketika anak mengingat kita orang tua, apa yang diingat? Kata-kata kita yang seperti apa? Apakah kata-kata yang buruk? Kata-kata yang penuh ancaman? Kata-kata yang penuh intimidasi? Atau justru kata-kata yang mengandung kebenaran, kata-kata firman yang didengungkan, yang digaungkan, yang anak-anak akan ingat justru ketika mereka ada di dalam pergumulan. Nah, jadi saudara, 3 Yohanes 1 ayat 4, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tidak ada sukacita yang lebih besar. Kenapa, saudara? Anak kita sukses, anak kita berhasil, tapi dia di luar Tuhan justru sangat mengerikan. Lebih baik dia hidup sederhana, tapi dia takut akan Tuhan, dia hidup dalam kebenaran, karena kita nggak tahu akhir hidup anak kita sampai seberapa batasnya. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ya, Jumat yang lalu, salah satu murid saya yang sudah lulus, usia 26 tahun dipanggil Tuhan pulang. Kita tidak tahu, sementara teman-temannya baru melangsungkan pernikahan. Angkatan dia karena baru umur 26 tahun. Tapi sementara dia sudah dipanggil Tuhan pulang. Untuk dia dikatakan selesai. Tapi apakah kita yakin bahwa dia sedang berjalan dengan Tuhan? Apakah kita yakin dia ada di dalam Tuhan? Sehingga kalau hari ini pun dia dipanggil Tuhan, dia bersama dengan Tuhan. Jadi tidak ada sukacita kita yang lebih besar kalau anak-anak kita hidup di dalam kebenaran. Oleh karena itu, kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita ikut Kristus, maka dunia akan mengajarkan untuk tidak ikut Kristus. Jadi kita sedang ada di dalam peperangan, tarik-menarik, dunia menarik untuk tidak ikut Tuhan. Ya, untuk ikut dunia ini. Jika kasih kepada Bapa tidak ada, jika kita mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada. 1 Yohanes 2, 15-17. Jadi saudara, mari kita bawa anak-anak untuk mengikut Kristus. Kalau tadi iman yang dihidupi, firman yang dihidupi, sekarang teladan yang dihidupi. Saudara, orang tua harus memberi contoh dan teladan bagaimana hidup dalam iman dan firman. Jadi bukan hanya sebagai teori saja, tetapi justru praktek di dalam kehidupan itu, walk the talk. Anak belajar bukan dari apa yang didengar, tapi anak belajar dari apa yang dilihat. Apa yang dilihat orang tuanya. Apalagi kalau Anda melakukan yang sebaliknya, sambil ngisap rokok, kita mengatakan, awas ya kalau kamu merokok. Tapi kita sambil ngisap rokok. 2 Timotius 1 ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku, sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, bagaimana Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius, pegang segala sesuatu yang telah engkau dengar, yang engkau lihat, ya, dan lakukan itu. Tirulah itu di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi waktu melakukan itu, karena didorong oleh iman dan kasih kepada Yesus Kristus. Nah, jadi saudara, kalau kita mau melihat bagaimana pola relasi kita di dalam mendidik anak. Usia 0-5, usia disiplin dengan garis lurus yang tegak. Jadi di sini seperti jarum jam pukul 6. Vertikal. Hubungan saudara dengan anak ditunjukkan dengan otoritas. Fase 0-5 dan 6-12 fase training, di mana saudara sedang menggembalakan hati anak saudara.
Saudara gembalakan artinya saudara kasih tahu mana yang benar, saudara kasih tahu mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kalau waktu masa awal, usia 0 sampai 12, saudara gembalakan hatinya, maka saudara akan menuai di usia remaja dan di usia pemuda. Saudara akan memiliki hubungan yang dekat, saudara sebagai coach di usia 13 sampai 18, ibaratnya kalau training jam 7:05, tapi coaching itu jam 8:10, dan akhirnya di atas 18 tahun fase persahabatan. Fase yang dimana saudara sudah hubungan itu horizontal. Horizontal artinya apa? Itu seperti jam 9:15. Hubungannya sebagai sesama orang dewasa. Karena di atas 18 tahun masuk kepada young adult. Saudara, bagaimana kita berelasi dengan anak-anak yang sudah dewasa? Pasti berbeda ketika dia masih umur 5 tahun. Umur 5 tahun kita masih bisa tunjukkan otoritas. Kalau kamu tidak mau melakukan ini, ya dilarang atau diperintah begitu, ya kita masih bisa anak itu menjadi taat, ya takut akan konsekuensi yang diberikan. Tetapi begitu di atas 18 tahun sudah tidak bisa. Ya. Jadi kita harus berelasi sebagaimana dia orang dewasa. Walaupun dia belum punya pengalaman yang banyak, tapi dia sudah bisa berpikir dan hati-hati dengan lingkungan yang juga membentuk dia. Jadi saudara, ayo kita jalani fungsi kita. Ya, bagaimana fungsi ketika pukul 6 sampai pukul 9:15. Jadi ini blueprint membesarkan anak saudara, ya. Jadi otoritas kita semakin turun, tapi pengaruh kita semakin naik, relasi kita semakin naik, hubungan kita naik. Dan saudara lihat di sini ada satu fase transisi, yaitu di usia 12 tahun, di mana pengaruh itu naik dan otoritas itu menurun. Jadi bersamaan dengan itu, anak tidak lagi takut kepada kita untuk taat, tetapi justru karena dia mengasihi kita, justru karena dia hormat kepada kita, justru karena dia respect, maka dia mengikuti apa yang kita minta, apa yang kita perintahkan, apa yang kita larang, atau nasihat kita. Nah, saudara, pengaruh itu penting sekali. Tapi pada waktu masih kecil, otoritas lain lebih besar. Karena itu otoritas harus kita gunakan. Tujuan menjadi orang tua adalah melakukannya sampai Anda tidak perlu terus menjadi orang tua. Secara status tentu kita menjadi orang tua. Tetapi secara fungsi kita berubah. Kita tidak lagi sebagai orang tua, ya, yang mana kita pukul 6 tadi, tetapi kita justru sebagai teman, sebagai sahabat. Jadi saudara, waktu saudara mendidik anak, saudara ini bagaikan seekor raja wali. Ya, yang apa saudara? Dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Dia melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saudara, bagaimana kita belajar dari Raja Wali? Raja Wali tidak membiarkan anaknya hidup di dalam sarang yang aman dan nyaman. Tapi dia justru menggoyang bangkitkan, yang artinya sarang itu akan diobok-obok. Sampai anak ini terpaksa keluar dari sarang. Untuk apa? Teaching her young to make their flight. Supaya mereka belajar terbang. Waktu mereka belajar terbang, waktu mereka mengepakkan sayapnya, bisa juga lemah, saudara. Mungkin dia lelah. Tapi apa yang dilakukan oleh si induk ini? Dia akan langsung mengembangkan sayapnya, dia menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Kalau dia mendukung si anak Raja Wali ini, apakah dia akan bawa balik ke sarangnya? Tentu tidak. Dia akan kembali mengepakkannya supaya burung ini kembali terbang. Kenapa dia perlu, saudara, dia terbang di atasnya? Karena waktu dia terbang di atasnya, anak ini untuk melihat
bahwa harus naik, terbang ke bubungan yang paling tinggi. Ya. Dan itulah sebetulnya cara Tuhan juga ketika mengajarkan kita. Ya. Jadi bagaimana dia sebagai induk daripada Raja Wali yang sebetulnya seringkali membuat posisi kita tidak aman, tidak nyaman. Tapi justru kita dibawanya terbang lebih tinggi lagi. Ya, kita tidak untuk berada di sarang, kita diam-diam saja, justru Raja Wali itu memang dia harus terbang tinggi. Ya. Nah, jadi saudara, kalau kita lihat di dalam Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan meninggalkan jalan itu. Direct your children onto the right path. Ya, saudara, ini kalimat yang menghibur. Waktu kita didik anak kita, seringkali kita juga mungkin mengalami pergumulan. Ya, ketika dia sudah mulai remaja, dia berubah sikap. Dia berubah perilaku, membuat kita khawatir. Oleh karena itu ketika ayat ini ditulis, maka ketika masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalimat ini sungguh memberi kekuatan, memberi janji kepada kita. Jadi didik sejak muda, sekalipun mungkin di usia remaja, atau dewasa awal, dia menyimpang. Apa yang kita tanamkan sejak awal, itu tidak hilang. Satu hari, ayat atau lagu, atau apapun cerita yang tersimpan di bawah sadarnya, yang tersimpan di dalam memorinya, satu hari itu akan muncul. Di saat-saat dia lagi bergumul, di saat-saat mungkin dia lagi sulit, saudara, tidak pernah ada firman yang sia-sia. Firman yang sudah keluar, firman yang sudah diberitakan, tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. And when they are older, they will not leave it. Oleh karena itu, saudara, direct your children. Jadi kita didik anak kita. Ini yang dikatakan Tim Elmore. We have to prepare the child for the path, not the path for the child. Jadi kita harus menyiapkan anak kita untuk jalan itu. Jalan yang bukan jalan yang disiapin, tapi anaknya yang disiapkan. Jadi bukan not the path for the child. Sering orang tua menyiapkan 3 ruko buat masing-masing anak, karena punya 3 anak. Punya 3 rumah sudah disiapkan untuk masing-masing anak. Punya 3 perusahaan. Saudara, dalam sekejap rumah, ruko, perusahaan, itu juga bisa habis. Tapi justru yang disiapkan anaknya. Bagaimana ketika dia ada di dalam jalan itu? Saya salut dengan ibunya Pak Jokowi. Bagaimana Pak Jokowi lahir dalam kondisi tidak mampu. Dia tinggal di bantaran. Beberapa kali diusir. Harus pergi menumpang. Satu pengalaman yang tapi saya yakin pada waktu mereka mengalami hal-hal yang menyulitkan, justru value dari orang tua ini yang mengatakan kenapa tetap harus jujur, ya, kenapa tetap harus bisa menerima keadaan dengan berjuang, dengan kerja keras dan sebagainya. Karena kita melihat buahnya yang sekarang ditunjukkan. Jadi saudara, kita harus menyiapkan anaknya. Karena jalan yang di depan kita nggak pernah tahu. Yang tahu Tuhan. Masa depan anak kita itu yang tahu Tuhan. Dan masa depan itu memang sungguh ada. Harapan kita tidak akan hilang. Jadi bukan masa depan yang kita siapkan, tapi anaknya untuk menyongsong masa depan itu. Jadi peran kita sebagai orang tua di dalam perjalanan hidup anak, kita hanya sebagai pemandu di dalam perjalanan itu. Pemandu itu ya jangka waktu tertentu. Dia memandu, dia enggak selamanya mendampingi orang yang di dalam perjalanan itu, enggak selamanya terus diikuti. Ada sampai satu waktu pemandu itu akan meninggalkan. Jadi ingat, kita sebagai rekan seperjalanan anak, kita mendampingi anak dalam waktu yang terbatas.
Saudara, sekarang mumpung anak-anak saudara masih ada di dalam rumah, tapi tidak lama lagi mereka akan keluar dari rumah. Bagaimana mereka keluar dari rumah kita tidak pernah tahu. Dia ketemu dengan siapa, dia bergaul dengan siapa. Tapi waktu dia ada di dalam rumah, saudara, bukankah itu kesempatan untuk kita bicara dengan dia, untuk kita berelasi dengan dia. Nah, pada waktu kita menjadi rekan seperjalanan anak, pada saat yang sama kita juga rekan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9a. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Rasul Paulus mengatakan, aku yang menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, kita tidak pernah berjalan sendirian ketika kita mendampingi anak-anak kita. Jadi ibaratnya satu tangan kita pegang anak, tapi satu tangan lagi kita pegang Tuhan. Tapi saudara, waktu kita berjalan bergandengan. Ingat saudara, kita juga tidak selamanya bisa menggandeng tangan anak kita. Oleh karena itu, yakinkan ya bahwa anak kita berjalan dengan Tuhan. Minta dan doakan untuk anak-anak terus boleh menggandeng tangan Tuhan. Ya, ketika mereka menggandeng tangan Tuhan, sekalipun di dalam lembah kekelaman, tidak usah takut. Sekalipun ada bahaya, ada tongkat Tuhan, gada Tuhan yang memberikan penghiburan. Jadi saudara, waktu saudara berjalan bersama dengan anak, ingat saudara waktu berjalan pasti saudara sedang menuntun, bukan menuntut. Waktu saudara sedang menuntun, pasti saudara sedang menggenggam, bukan mencengkram. Karena kalau saudara mencengkram, pasti anak-anak itu tidak akan nyaman berada di dalam genggaman saudara. Kalau saudara cengkram, dia akan segera ingin melepaskan diri. Oleh karena itu, saudara, waktu saudara berjalan, pasti saudara berjalan beriringan. Tidak mungkin saudara di depan, anak di belakang, itu namanya menyeret. Nah, waktu saudara mengiring, bukan menggiring saudara. Bukankah saudara di situ? Itu yang namanya ketika saudara berjalan berdampingan. Mendampingi anak. Nah, saudara, inilah perjalanan kita. Kita enggak selalu dan tidak selamanya kita bisa melindungi anak-anak kita dari berbagai situasi yang ada. Kita tidak bisa jadi helicopter parents, ya, atau tiger parents, tiger parenting, saudara, yang wah semuanya mau dapat nilai A, mau bagus, mau sukses. Saudara, anak kita bukan komoditi, ya, kita bukan investor. Allah yang memiliki anak kita. Tuhan tahu anak kita mau dijadikan apa. Ketika dia memberikan kita anak, artinya dia memberi kita kepercayaan. Kalau dia sudah memberi kepercayaan, artinya dia juga akan memberikan kita kekuatan dan juga memberi kita kemampuan. Jadi saudara, kita tidak akan ditinggal sendirian untuk kita membesarkan anak-anak kita. Dialah yang menuntun kita untuk menuntun anak-anak kita. Oleh karena itu saudara, waktu saudara berjalan bersama dengan anak-anak, saudara yakin, saudara ini bukan sedang jalan sendiri. Sehingga saudara, waktu saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara minta Tuhan, di jalan apapun itu, mau gelap, mau terang, mau berbatu-batu, mau jalanan yang licin, mau yang naik atau turun, saudara, di jalan seperti apapun, saudara nggak usah takut. Ada Allah yang maha kuasa, ada Allah yang maha kasih, dan ada Allah yang maha tahu. Saudara, di sini saya mau cerita tentang Ibu Susanna Wesley. Ibu Susanna Wesley itu ibu dari John Wesley dan Charles Wesley. Ibu Susanna Wesley itu papanya hamba Tuhan, pendeta. Waktu di zaman itu seorang wanita nggak boleh sekolah, jadi dia belajar sendiri. Ya, dia belajar sendiri, autodidak, ya, luar biasa sekali ya. Jadi bagaimana dia mempelajari firman, ya, bukan dari pendidikan formal. Nah, jadi saudara, dia mendidik anak-anak yang dua anaknya menjadi hamba Tuhan besar di dunia, yaitu John Wesley dan Charles Wesley. Ada 19 anak, memang tidak semuanya hidup, saudara. Tapi ya bisa membayangkanlah punya anak belasan begitu. Oleh karena itu dia membuat 16 peraturan.
Jadi peraturan di mana dia mendidik anaknya. Jadi saudara, kalau saudara lihat peraturannya ya, wah ini soal makan, soal tidur, soal minum obat, ya, soal bagaimana ngajarin doa, ya, bagaimana mereka harus ikut di dalam family altar, ya, dan kalau dilarang, ya, anak itu mesti bisa terima, ya, jadi bisa menerima kata tidak dari orang tuanya dan sebagainya. Jadi saudara, mengajarkan anak yang ke-16 itu untuk takut akan tongkat. Jadi artinya tetap dia mendisiplin ya kepada anak-anaknya. Gimana disiplin itu sesuatu yang bagi Susana itu menolong ketika anak-anaknya dewasa. Ya, dia memiliki self discipline. Ya, jadi bagi dia, to her, the stubborn flesh was the hardest battle for Christian to fight. And godly parents would do well to equip their children to overcome it early. Jadi justru bagi Susana, kalau anak memiliki stubborn flesh, kedagingan, dia tegar tengkuk, ya itu yang namanya kebodohan. Ya, justru bagaimana orang tua yang godly, orang tua yang rohani, saudara, dia akan melengkapi anaknya supaya kasih itu kekerasan hatinya. Jadi prinsip Susana dalam mendisiplin anak, hal pertama yang harus dilakukan, harus mendisiplin, yaitu menaklukkan keinginan mereka dan membawa mereka kepada ketaatan. Saudara, bagaimana pengaruh ini bisa ya? Saya pikir nggak mungkin kalau Susana juga tidak disiplin. Artinya ketika dia minta anak disiplin, dia mulai dari dirinya dulu. Jadi dia juga menaklukkan keinginannya. Dan dia juga belajar untuk taat. Itu yang ditunjukkan kepada anak-anaknya. Sehingga ketaatan itu adalah awal daripada disiplin. Ya, taat dulu, taat dan percaya. Percaya bahwa apa yang diperintahkan atau dilarang ibunya itu adalah yang terbaik. Dan anak-anaknya itu percaya kepada ibunya. Prinsip yang berikutnya, menundukkan keinginan harus dilakukan sesegera mungkin. Sesegera mungkin, sedini mungkin. Semakin cepat, semakin baik. Sebab, kalau koreksi sikap itu diabaikan beberapa saat, maka anak-anak langsung membentuk pola keras kepala dan egois. Ini yang sebetulnya ketika anak keras kepala, ya, ketika anak egois, saudara, bagaimana ya anak-anak ini bisa taat? Bagaimana anak-anak ini bisa disiplin? Karena dia egois, dia pikir dia benar. Sikap egois dan keras kepala tidak akan pernah bisa dikalahkan tanpa kekerasan yang menyakitkan. Jadi memang kekerasan harus dihancurkan dengan kekerasan pula. Dan ketika dikerasin pasti menyakitkan, baik bagi orang tua maupun bagi anak. Jadi kenapa penting sekali anak itu harus nurut, harus taat dulu di awal. Ya, jadi kita nggak usah gontok-gontokan sama anak ya, perang sama anak. Kalau dari kecil dia udah percaya, udah taat, sudah saya yakin sekalipun dia lewatin masa remaja, ada badai-badai, ya, ada drama-dramanya, ya, tapi tidaklah menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang serius. Karena apa, saudara? Karena si anak ini dasarnya adalah trust dengan orang tuanya. Jadi saudara nggak perlu orang tua dan anak akhirnya saling menyakiti, saling menghancurkan. Nah, kalau keinginan sang anak sudah ditundukkan, diganti dengan rasa hormat dan segan kepada orang tua, maka orang tua sedang menyelamatkan anak dari tindakan kebodohan dan kecerobohan. Jadi, ya, anak tidak lagi keras kepala, dan anak tidak lagi egois. Karena apa? Karena diselamatkan. Dia sekarang, dia hormat, dia tunduk kepada orang tua. Bukankah ini yang kita rindukan? Dan firman Tuhan
juga mengingatkan kepada anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu karena haruslah demikian, karena itulah yang indah. Itulah yang indah di mata Tuhan. Jadi saudara, Susana Wesley mengatakan, anak yang tidak pernah belajar taat kepada orang tuanya di rumah, tidak akan bisa taat kepada Tuhan atau kepada orang yang di luar rumah. Kalau sama orang tuanya aja nggak taat, bagaimana bisa taat kepada orang lain, kepada gurunya, kepada hamba Tuhan. Orang tuanya aja nggak ditaati. Jadi kenapa buat dia penting sekali prinsip ini. Dan John Wesley mengatakan, saya belajar lebih banyak tentang kekristenan dari mama saya. Daripada semua para teolog di Inggris. Jadi berarti yang dia pelajari bukan teori. Yang dia pelajari adalah iman yang hidup, firman yang hidup, dan teladan yang hidup tentang kekristenan. Jadi saudara, Billy Graham mengatakan, the greatest legacy, ya, warisan yang terbesar yang seseorang dapat berikan kepada anak dan kepada cucu, bukan uang, bukan hal-hal yang bersifat materi, yang dikumpulkan selama hidupnya. Bukan itu mah bisa habis, bisa lenyap, ya, ngengat dan karat akan merusaknya. Tapi justru apa yang abadi, apa yang bernilai kekal, apa yang kita bisa bawa pulang ke surga, yaitu karakter dan faith. Ya, semua piala, ya, atau harta, ataupun piagam, ataupun award, ijazah, nggak ada yang kita bawa pulang. Waktu kita dipanggil Tuhan pulang. Ya, jadi apa yang kita bawa yaitu karakter serupa dengan Kristus dan iman percaya kepadanya. Dua hal itu saudara, yang dimana saudara bisa wariskan dan saudara bisa memberikan pengaruh. Karena karakter itu pun saudara, itu bukan sesuatu yang diturunkan. Kalau orang tuanya jujur, anak pasti jujur. Tapi justru ditularkan. Bagaimana karakter itu dihidupi, dan anak melihat contoh. Dan disitulah sikap hati dibentuk. Kenapa dia jujur, kenapa dia baik, kenapa dia rajin, itu semua karena ada sikap hati, ada motivasi yang sudah dibentuk. Dan dasarnya adalah iman kepada Kristus Yesus. Anak kita berbuat baik, bukan supaya orang lain jadi baik, bukan supaya nggak dijahatin sama orang, tapi dia tahu, dia berbuat baik. Dia karena mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan, lawanlah kejahatan dengan kebaikan, maka dia akan tetap menjadi baik. Kristus sudah memberikan dia kekuatan untuk dia melakukannya. Sampai di sini kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Charlotte untuk pemaparannya. 3 kunci untuk kita bisa menjadi pengaruh kepada anak-anak. Ada 3 hal yang harus dihidupi. Kita belajar tadi ya, iman yang dihidupi, firman yang dihidupi, dan juga teladan. Nah, Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa menuliskan di kolom chat. Nah, ini ada pertanyaan Bu Charlotte, bagaimana memperbaiki kelakuan anak yang sudah terlanjur menjeplak kelakuan buruk orang tuanya atau salah didikan dari orang tuanya? Iya, kita bukan orang tua sempurna. Kita adalah orang tua yang bisa gagal, orang tua yang bisa merusak anak, orang tua yang bisa memberikan contoh yang buruk. Tapi saya pikir di dalam datang untuk rekonsiliasi, untuk minta maaf, untuk menyatakan bahwa saya salah, saya melakukan sesuatu yang tidak benar. Saudara, saya pikir dari situ anak akan belajar. Belajar
Karena belajar itu belum tentu dari yang benar aja, bisa belajar dari yang salah. Tapi bagaimana salah itu dinyatakan di dalam kerendahan hati. Dan disitulah anak itu akan melihat bahwa orang tua yang vulnerable, orang tua yang berani rapuh di depan anak, justru anak akan respect, anak akan hormat. Ketimbang orang tua yang munafik, orang tua yang merasa dirinya selalu benar, nggak mau ngaku salah, orang tua yang menutup-nutupi, justru di situ anak akan menjadi tidak hormat. Jadi hormat itu atau respect yang anak-anak berikan kepada kita, bukan karena kita pandai, pinter, hebat, banyak uang, punya posisi tinggi, bukan. Saya ingat ada seorang anak mengatakan begini, Bu, waktu saya 4 tahun, saya bangga dengan mama saya. Bukan karena mama saya direktur, sekalipun dia janitor, sekalipun dia itu cleaning service. Waktu saya berusia 4 tahun, pasti saya bangga, karena dia mama saya. That's it. Bukan karena pekerjaannya, tapi karena being, siapa dia bagi saya. Jadi rupanya relasi orang tua anak bukan lagi relasi saya akan bangga, akan hormat kalau papa saya posisinya ini, kalau hebat, punya ini, punya itu. Bukan. Bukan having. Relasi ini bukan didasarkan dari having, tetapi relasi being. Karena dia ayah saya. Mau dia lulusan SD, mau dia nggak punya apa-apa, tetapi karena dia ayah saya, yang mengasihi saya, yang menerima, yang mendidik saya, merawat saya, maka saya bangga kepada dia. Nah, saudara, kalau kita melihat ya, relasi being ini bisa dibangun antara orang tua dan anak, saya yakin relasi ini justru menjadi kuat. Karena kita jadi diri apa adanya, kita juga menerima anak apa adanya. Bukan ada apanya. Dan anak kita juga ngelihat kita ada apanya. Asal kita mau otentik di hadapan anak. Ini loh, papa yang asli. Papa yang seperti ini. Ya, jadi kita nggak usah kemas, kita nggak usah kasih lihat gitu ya. Saudara, saya punya teman, ketika dia nggak ada pekerjaan ya, dia mengatakan saya harus tiap pagi seperti seolah-olah saya bekerja. Jadi dia pergi keluar, kemudian dia nongkrong di satu mall, nanti sore dia pulang. Jadi dia berperilaku seperti seolah-olah dia itu masih kerja. Lalu dia katakan supaya anak saya tetap menghormati saya. Dan bagi saya, itu kalau anaknya sampai tahu papanya melakukan itu, wah ya saya cuma pikir apa ya respon anaknya ya. Karena justru kan ketika ayah mau ngajarin tentang kejujuran, ya dianya mesti jujur, mesti terbuka. Ya memang siap mungkin anak menjadi marah, menjadi kecewa gitu. Tapi ya saya pikir ini justru kesempatan untuk anak belajar tentang realita hidup. Ya, inilah realita yang harus bisa diterima oleh semua orang. Ya, itu kira-kira yang saya sampaikan. Ya, gaul dan jelek di depan yang penting dan anak melihat bagaimana kita berusaha bertumbuh ya di dalam perubahan dari hari ke hari kita bergantung kepada Tuhan. Next. Baik, next untuk pertanyaan berikutnya, jika orang tua tidak melakukan atau terlambat melakukan peran orang tua sesuai dengan fase hidup anak seperti yang tadi itu Bu ya, ada fase 0, kemudian menjadi fase coaching, lalu persahabatan, ini karena minimnya pengetahuan orang tua saat itu. Nah, apa akibatnya bagi orang tua dan juga anak, lalu bagaimana memperbaikinya?
Jadi memang ketika ada lompatan fase, jadi misalnya kita masih tetap pukul 6 ya, sampai anak remaja juga tetap pukul 6, kita nggak rubah-rubah gitu kan. Ya memang sih pasti ada konsekuensi. Jadi si anak itu akan merasa orang tua ini otoriter, orang tua ini terus mengontrol dia, tidak memberi kebebasan, tidak, dan tentu si anak akan memberontak. Demikian juga ketika anak misalnya dari kecil sudah dimanjakan, yang artinya pola relasinya adalah horizontal. Jadi si anak dari kecil sudah terbiasa boleh membuat keputusan, jadi si anak bisa memutuskan apa saja untuk dirinya, sementara orang tua yang ikut, ini saya ambil ekstrim yang ujung dan yang ujung. Bagaimana ketika dia remaja? Tentu dia akan memberontak juga. Jadi ketika dia dimanjakan karena dulunya semua apa-apa boleh, kemudian ketika dia remaja ini jadi nggak boleh atau jadi terbatas, maka akan terjadi pemberontakan. Nah, jadi pemberontakan ini pasti kan relasi menjadi rusak. Bagaimana nih kalau sudah terjadi seperti itu? Kembali lagi, bagi saya rekonsiliasi itu adalah pemulihan dari sebuah hubungan. Jadi kita berani untuk datang kepada anak dan kita bilang papa salah, mama salah. Ya. Nah, saudara nggak bisa tuh kalau misalnya saudara sebelumnya pukul 6. Misalnya saudara mau horizontal. Terus horizontal. Kemudian saudara bilang karena udah telat, saya mau vertikal sekarang. Nah, nggak bisa. Jadi saudara tetap ada di dalam fasenya itu saja. Jadi misalnya saudara sudah menghadapi anak umur 18 tahun, 20 tahun, udah horizontal kan, yang dimana semua dimanjakan, semua boleh, dan ya sekarang jadi bablas, akibatnya kan jadi bablas ya karena nggak ada batasan, ya saudara hanya bisa minta maaf, dan saudara nggak bisa, pokoknya ya sekarang kalau nggak pulang jam segini mama kunciin, ya hilanglah anak kita, ya anak kita terhilang. Dan mungkin kita akan menyesali. Jadi kita tetap berada di fase itu sesuai dengan jarum jam itu, tetapi sekarang bagaimana kita mengatakan ya yang benar. Sebetulnya waktu dulu mestinya mama begini begitu, tapi dulu mama nggak melakukan itu, mama salah. Ya, sekarang mama kasih pengertian. Kalau kamu pilih itu, ada kemungkinan akibatnya ini. Kalau kamu pilih ini, kemungkinan ini. Ya, mama udah tidak bisa melarang. Mama juga tidak bisa menyuruh. Mama hanya bisa minta tolong atau mari kita diskusi, gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Ya, next. Jadi tetap pada fase terakhir itu ya Bu ya. Iya. Tapi rekonsiliasi, nah, terus kemudian membangun lagi hubungan yang rusak itu tadi. Nah, lalu berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Cidu. Apakah cara mendidik anak di zaman modern ini sudah tidak perlu menggunakan rotan dalam tanda petik? Iya, betul. Jadi rotan di sini di dalam konteks tentu bergeser ya zaman. Kalau dulu kita dipukul ya tetangga kita juga dipukul, teman-teman juga dipukul. Jadi kita melihat, oh memang orang tua tuh mendidik tuh dengan cara dipukul. Supaya anak nurut, supaya anak takut dengan otoritas. Tapi kalau sekarang generasi ini dikatakan oleh Reinhard Casali adalah generasi strawberry. Generasi yang lembek, gampang bengek, bonyok, ya, tapi indah, cantik. Ya, generasi yang kreatif, generasi yang canggih. Mereka cepat sekali belajar, tapi ya mereka juga punya kerapuhan. Jadi cara didik kita, tongkat itu tongkat gembala, bukan lagi tongkat di dalam konteks rotan untuk memukul, yang karena yang kita pukul itu harus hatinya si anak, yang dibentuk hatinya. Jadi bukan lagi secara fisik. Ya, karena tadi saya sudah katakan 0-12 adalah menggembalakan hati anak, tapi di atas 12 tahun kita justru memenangkan hati anak. Jadi bagaimana saudara menangkan hatinya untuk Kristus, untuk Tuhan, untuk dia berjalan bersama dengan Tuhan. Itu yang paling penting. Karena pukulan
di sini yang dipukul tuh hatinya gitu ya. Jadi bukan pukulan fisik yang mungkin anak membaca sebagai kebencian atau anak membaca sebagai apa ya? Ketika dia dipukul, oh ini pembalasan. Ya, seringkali orang tua pikir pukul anak jadi mengerti. Tidak. Justru kadang-kadang anak itu diajak bicara baik-baik, dia mengerti. Mungkin kadang-kadang kita perlu nangis juga di depan anak supaya dia tahu betapa sedihnya hati kita. Jadi bisa nggak memang sekarang ini saya pikir waktu mendidik anak udah bukan lagi kita pakai kuasa, ya, pakai power. Ini loh, saya orang tuamu, kamu itu tetap anak. Kalau kamu nggak mau nurut, silahkan. Kamu keluar jadi gelandangan, kamu silahkan tinggal di luar. Menurut saya kok anak zaman sekarang tuh karena dia pintar, ya, tapi juga apa ya, impulsif, sehingga bertindak aja, udah nggak pakai mikir. Jadi ketika pintar dalam konteks dia cepat mengerti, justru karena cepat mengerti itu yang membuat dia jadi sok tahu, sok bijak gitu ya. Sok apa namanya, jangan menganggap dirimu pandai gitu, misalkan mengingatkan ya. Ya anak merasa dirinya ya lebih pandai dari orang tuanya, lebih bijak. Jadilah ketika dia melakukan atau membuat keputusan ini dan itu, sudah nggak mikir lagi. Jadi kenapa anak-anak sekarang lebih banyak misalnya contoh bunuh diri begitu. Padahal dengan konteks kejadian yang tidak begitu, maksudnya kita juga dulu digituin sama orang tua gitu ya, tapi anak sekarang kok begini. Saya ingat ada murid kelas 5 SD, orang tuanya bilang begini, waktu anaknya, "Mah, itu kenapa ya, teman saya mamahnya itu baik sekali, dia kasih anaknya main game Senin sampai Minggu. Mama itu cuma kasih saya weekend." Lalu mamanya jawab, "Ya udah kamu jadi anaknya si tante itu aja." Lalu apa yang dilakukan oleh si anak? Dia masuk ke kamar, dia kemas baju. Lalu dia keluar, dia cuma bilang, "Ma, mau mama yang antar aku ke rumah si tante itu, atau mama telepon, tante itu jemput aku." Kelas 5 SD kenapa bisa naif begitu? Ya itulah anak-anak sekarang. Kalau kita dulu kita udah pasti ngerti kan, maksudnya ya mama kita cuman ya udah jadi anaknya si itu aja. Ya nggak bakal lah. Ya belum tentu juga si orang itu mau kita jadi anaknya, dan kita tahu itu hanya semacam hiperbol gitu ya. Yang dilebih-lebihkan, ya udah kamu jadi anaknya sana. Ya kan kita maunya orang tua kita yang meniru si tante itu. Tapi buat anak-anak seperti itu bisa make sense gitu ya. Kelas 5 SD, naif sekali. Ya mungkin saya pikir karena anak-anak sekarang tuh hidupnya dalam kemudahan ya. Dan apalagi sekarang dengan dunia maya begitu. Jadi yang memang nggak real. Hidup yang nggak real. Semua fantasi gitu ya. Jadi ya ayolah kita berharap kita jadi orang tua yang real. Ya, makanya di sini juga menjadi influencer yang real. Ya, oke, next. Nah, ini menarik mengenai pukulan ini. Apakah sama sekali nggak boleh atau pada saat fase-fase yang otoritas itu? Nah, itu apakah boleh begitu sebagai orang tua itu ketika mendidik anak ada sih pukulan itu begitu? Ya, Kalau buat saya, pukulan itu waktu anak yang masih kecil. Tetapi rasanya kok zaman sekarang nggak efektif ya. Saya sih melihat itu ya. Karena anak sekarang itu hatinya lebih lembut-lembut, hatinya tuh lebih lembek. Jadi boleh nggak sih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pakai terpaksa itu pukulan, ya artinya kan otoritas Bapak Ibu tuh udah nggak bisa lagi gitu. Jadi pukulan itu jadi lebih berotoritas. Jadi supaya anak takutnya sama pukulan. Kenapa? Maksud saya tatapan mata atau suara mungkin yang lebih keras, lebih tegas. Kenapa nggak cukup membuat anak jadi taat? Kenapa harus dipukul untuk membuat anak taat? Kok rasanya sampai saat ini ya, saya melihat kondisi zaman di mana anak-anak
mengingat dengan tajam, ya, semua peristiwa. Rasanya kalau sampai dia pahit, dia terluka, bayarannya terlalu mahal. Mahal. Saya nggak pukul anak saya aja sakit hati gitu ya. Kemarin dia cerita, dia bilang, Mami tahu nggak aku kelas 4 SD, aku mau main sepak bola, seperti biasa aku mau tanding, Mami pakai kesempatan. Nah, saya baru ingat memang suka begitu tuh, kalau misalnya dia pas lagi mau apa, saya pakai kesempatan itu untuk kasih dia nasihat, suruh dia janji, suruh dia apa begitu ya. Ini cara yang tidak baik ini ya, cara yang tidak baik. Karena rupanya anak juga tahu kan, kalau ini si orang tua lagi pakai kesempatan. Nah begitu dia mau segera pergi, pasti dia iya, aku janji lah gitu. Karena kan dia mau pergi tanding. Lalu kemudian dia keluar saking semangat, itu pintu kebanting. Dan saya menjadi marah. Ya, saya menjadi marah, lalu saya keluar, saya pakai otoritas saya, kemudian saya bilang, nggak usah tanding, kamu pulang. Ya, ini bukan cara yang benar, kamu banting pintu. Ya, saya pikir dia melawan saya. Lalu dia bilang, Mami tahu nggak saat itu, aku masuk ke kamar mandi dan aku jedukin kepalaku ke tembok. Aku sangat menyesal. Itu sebetulnya pintu, bukan aku banting. Itu seperti kebanting, dia bilang. Saya nggak tahu peristiwa itu, tapi dia ceritakan itu 20 tahun kemudian, sekarang dia udah umur 30. Itu saya nggak pukul. Tapi peristiwa itu salah satu yang dia masih ingat. Dan dia bilang, jadi kenapa sekarang aku tuh nggak punya keinginan? Kenapa aku itu cuek? Kenapa aku tumbuh menjadi seperti ini? Aku nggak punya antusiasme, aku nggak punya ambisi. Ya, saya udah minta maaf berkali-kali. Jadi kita menghadapi satu generasi, saudara ya, yang generasi alfa itu tuh generasi yang karena pengaruh banyak sekali. Dari kecil mereka bisa dengar, mereka nonton, mereka apa gitu, semua itu menstimulasi dirinya. Sehingga bagi saya itu pukulan kok nggak efektif. Ya, nggak usahlah kita pukul. Dengan kita mengatakan bahwa ini rotan, kamu harus takut nih sama rotan. Lebih baik dia takutnya sama kita kan, bukan sama rotan ya. Ya, oke, next. Ya, berikutnya pertanyaan dari ini. Nah, ini untuk usia 13 sampai 18 itu adalah saat dimana untuk coaching, gitu kan ya. Nah, bagaimana sebagai orang tua itu dapat mendekati anak yang sepertinya anak ini nggak mau ketika didekati untuk orang tua ini melakukan coaching. Nah, ini kan fase-fase remaja itu ya Bu ya. Nah, ini gimana ini untuk menghadapi anak-anak? Iya, pastilah karena waktu kecilnya juga nggak deket. Kalau kecilnya nggak deket, ya gimana dia remaja mau deket? Sesuatu yang lebih awkward. Sekarang dia punya teman, ya punya teman yang lebih asik. Saudara, fase ini di mana misi kita adalah memenangkan hatinya, bukan menyenangkan hatinya. Memenangkan hatinya, bagaimana akhirnya kita dapetin sayangnya dia, hormatnya dia, dan dia mau dekat sama kita. Kuncinya berarti kan kita mesti jadi orang yang asik dong buat dia supaya dideketin. Kenapa dia bisa dekat sama temennya? Kenapa dia bisa akrab dengan temennya? Karena temennya asik. Temennya ada di pihak dia. Temennya menghargai dia. Temennya mengagumi dia. Sedangkan kita ngelihat anak remaja kita mungkin, apaan sih? Aduh, kamu tuh kayak gini. Aduh, kamu tuh belum bisa gini. Aduh, kamu tuh ya kekanak-kanakan. Kita sendiri merendahkan, mungkin melecehkan, kita mungkin nggak nganggep. Gimana saudara dia mau dekat sama kita? Dia mau merasa dirinya bisa dibanggakan oleh kita nih orang tua. Jadi mau nggak mulai saudara dengan segala kerendahan hati tentunya mengajak anak, ya, ayo mumpung kamu ada di rumah, masih ada di rumah, seminggu sekali kita keluar, one on one, masing-masing anak, jangan gabungan. Dan itu jadi satu kegiatan yang rutin.
Mungkin memang anak terpaksa, tapi karena ya kita masih ada di rumah kan, dan kita nyempetin, kita cuma bilang, ya ini kerinduan papa, ini sebaiknya sih oleh ayah ya, karena begitu sudah remaja tuh mesti ayah, ya ayah yang memenangkan hati anak. Ibu-ibu selalu ada di hati anak, tapi ayah-ayah belum tentu. Jadi kalau anak bisa kagum dengan ayahnya, kalau anak laki kagum dengan ayahnya, nggak akan jadi gay. Karena dia ingin seperti ayahnya. Anak perempuan yang dekat dengan ayahnya, nggak akan jadi lesbian. Karena laki-laki pertama dalam hatinya, itu ada, di hatinya itu adalah ayahnya. Jadi dia pasti akan mendambakan memiliki seorang laki-laki di dalam hidupnya. Jadi kenapa ayah yang harus memang kerja, banting tulang, menyiapkan waktu, dan di situ anak melihat pengorbanan. Anak-anak tuh ya kalau sama ibunya yang jemput ke sekolah, ibunya yang hadir di sekolah, udah biasa. Tapi kalau dia lihat ayahnya yang hadir, saya tuh melihat mata anak-anak, itu tuh mata yang kayaknya, senang gitu ya, mata yang berbinar-binar gitu melihat papanya datang. Jadi memang rasanya beda ya. Jadi kalau dia lihat ayahnya bisa punya waktu dengan dia ya, quality time, saya yakin tuh akan diingat terus sepanjang si anak ada. Jadi ya maksudnya ke depannya ya, itu jadi memorable, jadi yang diingat. Nah memang pertama, kedua, mungkin sampai 10 kali masih awkward, nggak bisa ngomong. Tapi ya sudahlah, pergi makan gitu. Kita yang ngomong dulu, kita yang cerita dulu. Ya mungkin dia cuman dia baca WA atau dia buka-buka handphone, bikin kita sebel. Tapi kita sedang diuji. Uji kesabaran kita, uji kerendahan hati kita. Kalau kita udah lulus ujian, si anak gantian kok, dia yang respect, dia yang cari kita. Dia akan menemui kita. Dia yang akan, "Pah, yuk kita pergi yuk. Pah, kita ini yuk." Kalau udah begitu ya saudara, udah berhasil memenangkan hati. Nanti dia kuliah, dia kerja, dia pasti akan balik ke rumah. Maksudnya balik ke rumah bukan soal rumah secara fisik, tetapi dia balik menemui kita karena dia ketemu home-nya. Jadi home-nya itu adalah kita, family, keluarga. Ya. Baik. Berikutnya, bagaimana cara membuat anak kenal kondisi orang tua yang marah begitu ya, mengenai hal yang boleh dan tidak boleh, dan mumpuninya di usia berapa untuk menerapkan hal tersebut. Saudara, sebetulnya kalau saudara marah kan nggak usah meledak ya saudara ya. Tapi saudara bisa dengan tegas dan saudara perlu juga mengatakan boleh, mama marah, mama kecewa. Saudara bisa sampaikan. Tentu waktu menyampaikan dan ketawa-ketawa. Kalau saudara ketawa-ketawa kan dianggap tidak serius. Tapi saudara ketika saudara menyampaikan sebab kenapa saudara menjadi marah. Ya, apa yang menyebabkan saudara kecewa. Nah, bentuk marah itu menurut saya kan Alkitab udah ngajarin. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi kita tuh jangan marah untuk sesuatu yang minggu lalu ya, kamu tuh begini-gini. Wow, dia juga udah lupa. Jadi memang saat itu kita harus tunjukkan. Ya, paling enggak maksudnya di hari itu sebelum sebelum matahari terbenam ya. Pokoknya ya anak itu masih berada pada situasi itu, kita nyatakan. Dan ingat, marahnya kita jangan marah yang berdosa. Artinya tujuan kita marah bukan melampiaskan amarah kita, tapi kita marah itu demi si anak supaya dia berkenan di hadapan Tuhan. Marah kita tuh marah kepada dosanya. Jadi bukan marah yang kita melampiaskan nafsu marah kita, maka kita yang berdosa jadinya. Jadi marah yang karena kamu sudah berdosa, kamu jauh dari perkenanan Allah, maka nak, mama papa tuh rindu untuk kamu memiliki kehidupan yang benar.
ya, supaya kamu dikenan oleh Allah. Jadi tujuan kita. Dan ingat ya, marah kita tuh jangan kasih kesempatan kepada iblis. Makanya amarah manusia kan tidak mendatangkan kebenaran, dan kita disuruh lambat marah, lambat berkata-kata. Jadi marah boleh nggak? Jelas boleh. Tapi marahlah untuk sesuatu yang berguna, ya. Jadi kita tahu kemarahan kita ada tujuan dan ada gunanya. Kalau nggak ada gunanya, ngapain kita marah, ya? Jadi ayolah kita mesti menyelesaikan, karena kadang-kadang orang tua marah hanya untuk menyatakan, ya, ketersinggungan. Ya, saya tersinggung sama anak saya nggak anggap saya, anak saya ini, wah itu ada masalah dengan pride, ada masalah dengan diri, dengan ego. Jadi mungkin kita harus menyelesaikan ya hal itu ya. Ada emosi-emosi negatif kita yang belum selesai. Mungkin kita punya kemarahan yang terpendam, kemarahan yang tidak terselesaikan waktu kita masih masa kecil kita, ya. Jadi ayo kita mesti bereskan. Ya, terima kasih Bu Syarlo. Tadi saya melihat ada yang raise hand. Apakah ingin langsung bertanya kepada Bu Syarlo? Atau kepencet begitu? Oke, sambil menunggu. Ya, Bu, ini sekarang ini kan ya dampak dari pandemi ya. Gadget itu kayaknya menjadi satu ketergantungan gitu kan. Dan kalau sudah begitu, orang tua ini untuk mau mengarahkan anak ini untuk kembali, untuk lepas dari gadget itu susahnya minta ampun, gitu kan ya. Nah, Ya. lalu ini bagaimana caranya begitu? Sedangkan kan kita tahu bahwa dengan teknologi yang sekarang itu akses itu mudah sekali. Dan expose dari hal-hal yang negatif itu banyak begitu. Betul. Lalu kemudian sikap-sikap anak ini pun juga bisa meniru apa yang dilihat. Misalnya kata-kata yang kasar dari mereka melihat YouTubers seperti itu. Lalu kemudian emosi yang diungkapkan itu kayak mencontoh dari apa yang dilihat nih. Nah, ini sebagai orang tua bagaimana untuk bisa menarik anak-anak ini, mengembalikan mereka untuk tidak tergantung dengan game, menggunakan laptop, menggunakan gadget mereka, lalu kemudian membatasi dengan negatif pengaruh-pengaruh yang negatif itu. Nah, itu bagaimana caranya? Iya, ini kan masalah memang. Apalagi dengan 2,5 tahun dan belajar melalui benda ini ya. Jadi memang keterikatan atau keterkaitan dengan benda ini jadi semakin dalam karena banyak kesempatan yang dipakai menggunakan alat ini. Jadi memang kalau dulu kita anak-anak sekolah belajar di sekolah, nah pulang mungkin dia baru ngelihat itu ya gadgetnya atau dengan laptopnya. Sekarang justru lebih banyak dia dengan laptopnya. Boleh nggak ada kegiatan lain yang non gadget, non elektronik, maksudnya entah itu iPad kah, entah itu handphone. Karena saya begitu sering melihat anak-anak di restoran begitu ya, begitu makan orang tuanya kasih iPad di depan, seperti seolah-olah itu jadi penenang. Supaya anak itu tenang, bisa duduk manis. Dan orang tua nggak sadar ya, kasih obat penenang. Ya dikasih ya kalau saya bilang narkoba gitu, tapi quote unquote. Karena kalau itu diambil, si anaknya sakau, si anaknya ngamuk. Nah, sekarang ya memang harus dengan substitusi. Apa yang enak diganti dengan yang enak. Ya. Jadi bukan dengan eliminasi, bukan dengan ditarik, nggak boleh. Ya ngamuk anak. Lalu sekarang anak saya ngapain? Nah, jadi anak itu harusnya kan dia punya kegiatan dengan orang, bukan dengan barang. Kita beruntung dulu waktu saya masih kecil, bertemannya dengan orang real, tetangga, ya main. Jadi ya paling enggak secara social skill
masih ada gitu ya. Tapi sekarang ini kan anak berelasi dengan orang juga lewat maya. Jadi makanya kenapa bisa penipuan juga luar biasa ya. Sekarang ini lebih meningkat. Ya karena memang nggak real, fake, bisa palsu. Nah, jadi gimana caranya kita mau membangun yang enak itu kita ganti dengan yang enak. Ayolah mulai kegiatan-kegiatan apa coba yang mengasihkan, ya. Jadi si anak mungkin diajarin untuk pelihara binatang, mungkin ini ada binatang yang dia harus tanggung jawab, atau ada hobi, create hobi baru, dan kegiatan outdoor. Ya sekarang kan udah mulai banyak tuh camping, glamping, hiking, ya. Ayolah, tapi memang berarti kan harus ada waktu ya untuk bisa adventuring bersama anak. Nah itu pasti pengalaman yang akan membuat anak excited, seru, ketimbang ya mall to mall, ya cuman makan atau apa begitu. Ya, jadi memang back to nature, kembali ke alam. Ya. Ya, baik Bu. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari seorang pendidik begitu ya. Nah, ini sebagai seorang rohaniwan dari sekolah. Nah, kemudian mendengar dari curhatan anak-anak ini, yang orang tuanya itu toxic people. Jadi akhirnya membuat anak-anak ini, khususnya yang usia remaja ya, mereka jadi kurang percaya diri, lalu ada merasa tertekan dan juga terganggu di dalam proses belajar, juga dalam pergaulan. Nah ini bagaimana sebagai seorang konselor lah atau dari di pihak sekolah begitu ya, untuk menghadapi orang tua yang seperti ini, lalu kemudian merangkul mereka, membuat mereka untuk bisa bekerja sama, mengerti akan kondisi anaknya, lalu membangun lagi percaya diri dari anak-anak. Iya. Gimana Bu? Kalau kita tuh mau memperbaiki anak, harus diperbaiki orang tuanya. Jadi memang ini apa ya? Ya berharap sih sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Jadi memang nggak bisa kita hanya ngeberesin si anak, sementara sumber toksiknya itu sendiri kan dari orang tua. Jadi memang konseling kita, jadi bukan hanya dengan konseling anaknya, harus konseling juga orang tuanya. Nah lalu bagaimana si orang tua kan nggak merasa diri salah, dia merasa anaknya yang salah, anaknya yang nggak disiplin, anaknya yang nggak pede, anaknya yang malas, anaknya pokoknya semuanya anak. Nah itu yang sebetulnya saya rindu di sekolah-sekolah. Kenapa sekolah harus menyediakan apa namanya? Bukan hanya program ya, tetapi menggandeng tangan orang tua untuk membina orang tua. Karena orang tua itu kan nggak pernah ada sekolahnya, nggak tahu bagaimana menjadi orang tua. Jadi bukan cuma sekedar 1 tahun 2 kali ada seminar, panggil orang pembicara, enggak. Kita harus menyadari ini orang tua harus dibina, udah kayak jemaat aja begitu. Kalau gereja memikirkan bagaimana pembinaan jemaat di dalam konteks parenting. Karena memang ini salah satu peran yang saya melihat penting sekali. Bagaimana Allah Bapa dan Allah Putra gitu ya. Itu relasi orang tua anak. Tuhan juga mencerminkan seperti itu. Dengan manusia kita panggil Tuhan itu Bapa gitu ya. Kita juga disebut anak. Jadi keorangtuaan itu menjadi sebuah relasi yang dicerminkan gitu ya di dalam kekristenan. Jadi mari kita sebagai orang tua, kalaupun dia nggak punya orang tua, maksudnya orang tua yang toksik, ya kita paling nggak bisa menjadi fungsi sebagai orang tua, tapi bukan sedang mengambil alih. Tapi kita sedang menolong si orang tua juga untuk kembali dia berfungsi jadi orang tua, sambil kita juga melakukan reparenting ya kepada si anak begitu. Ya, untuk bagaimana si anak ini bisa pulih. Ya, bisa pulih, bisa
bisa mau mengalami lagi gitu. Ini loh yang relasi yang benar. Ya saya kebayang lah anak ditolak, dikritik, nggak dihargai. Waduh, ya bagaimana dia jadi percaya diri? Ya pasti juga dia sulit sekali untuk bisa bangkit dari keterpurukan gitu ya, rasa bersalah atau rasa malu, ya. Nah, ini ada 2 pertanyaan ini Bu untuk usia yang kecil nih ya. Ada seorang ibu Stefani ini mempunyai anak usia 6 dan 3 tahun. Nah, ini kalau di rumah itu kalau makan nggak bisa duduk gitu kan. Nah, akhirnya dikasihlah gadget itu gimana? Apakah boleh seperti itu? Ya, Nah, lalu tadi yang saya sudah kedua, katakan, iya, berarti kan berikutnya, supaya dia bisa duduk tenang, dan berarti fungsi gadgetnya kan obat penenang. Kalau gadgetnya nggak ada, berarti dia akan lari-lari lagi. Nah, sebetulnya ini pola pembiasaan. Jadi, mulailah dengan pola yang baru. Bahwa kita semua duduk makan di meja makan. Dan nggak ada gadget di atas meja makan. Lalu Anda bilang, ya tapi dia lari. Suruh dia duduk. Kalau dia itu nggak makan, ya bilang, ini piring nggak boleh keluar-keluar dari meja makan, tetap ada di situ. Dan saya pikir pasti awal-awal juga nggak gampang karena kita mesti bertarung ya. Tapi dengan anak 6 tahun, 3 tahun, mestinya kita bisa menguasai. Kita bawa lagi dia duduk di kursi, dia ngamuk-ngamuk, ya dampingi aja, temenin aja selama dia ngamuk. Tapi anak itu harus belajar kita konsisten. Sehingga kalau kita konsisten, tegas, itu anak juga nggak akan macam-macam karena dia juga tahu bahwa ya nggak akan dikasih gitu loh. Nah, biasanya kan kita ngalah, kita nyerah. Nah, itu yang anak jadi melihat bahwa, oh bisa kok ternyata, aku nggak makan di meja makan juga bisa. Aku bisa jalan-jalan keliling-keliling, atau dia mencoba karena dia pernah ngerasain, makan, ada iPad, ya dia ngamuk lah. Dikasih iPad baru tenang. Nah, semakin saudara kasih, berarti dia semakin membaca. Semakin maksudnya menangkap bahwa kalau saya ngamuk, apa yang saya mau saya akan dapat. Lalu saya akan manipulasi orang tua sehingga yaitu gadgetnya selalu ada. Karena dia akan bilang satu hari saya nggak mau makan tanpa gadget. Wow, bisa kebayang ya kalau gadget udah jadi candu seperti itu, mengerikan sekali. Jadi dia nggak ngerti tuh fungsi makan. Boro-boro dia punya appetite, punya nafsu makan. Karena sebetulnya yang ditujunya adalah gadget. Jadi makannya itu sambilan. Jadi nonton gadget sambil makan. Jadi bukan makannya yang jadi utama. Ya. Jadi ini PR. Ya, dan nggak usah marah. Ya, nggak usah marah. Karena justru kalau marah nada tinggi, jadi buat dia mengabaikan karena udah terbiasa dimarahi. Justru kita suara pelan, kita suruh dia duduk. Dan itu makanan itu mungkin awal-awal pasti, ya maksud saya struggle ya, karena waktu lama dan sebagainya. Tapi kalau kita, ya dan harus berani tega sih, ya kalau dia nggak mau makan ya berarti dia lapar gitu. Dan nggak ada makanan pengganti, dia harus duduk di meja. Awal-awal aja yang kita capek, tapi nantinya udah nggak capek lagi. Daripada sekarang kita nggak mau capek, tapi nantinya kita jadi capek, ya. Ya, intinya berarti harus sudah siap bertarung ya Bu ya, kalau dengan anak-anak yang kita harus mengubah Karena pola. awalnya kan nggak dibiasakan ya. Ya, jadi di awal memang harus tega, tegas, dan konsisten. Lalu berikutnya, ini bagaimana cara mengontrol emosi anak usia 5-6 tahun. Anak Ibu Dian ini menusuk dan mendorong tangan temannya pakai pensil karena temannya itu berisik di kelas. Padahal dari orang tua tidak ada yang mengajarkan untuk melakukan hal itu. Iya pasti. Kita nggak pernah ngajarin yang jelek kok, ya. Kita nggak pernah ngajarin anak bohong, kita nggak pernah ngajarin anak mencuri, tapi anak kita bisa berbohong, anak kita bisa mencuri. Karena anak kita punya natur dosa.
Jadi kita jangan pikir anak kita kertas putih, kertas kosong. Yang saya nggak pernah kok ngajarin kok dia bisa. Oh bisa. Apalagi dengan segala tontonan, dengan segala apa, dia mendengar, dia melihat, dia, wah, itu anak-anak tuh seperti sponge ya, yang dia absorb begitu banyak. Jadi ya artinya begini, dia harus datang kepada teman, minta maaf, ya, dia harus diperlihatkan tuh anaknya tuh ditusuk pakai pensil misalnya begitu. Jadi ada noda atau ada luka misalnya gitu, ya. Dan bagaimana dia harus memperhatikan care dengan temannya ini. Jadi itu sebagai satu bentuk di mana kita melakukan yang sebaliknya, ya. Jadi kalau tadi menyakiti, berarti sekarang harus menghibur, harus menolong, harus gitu. Jadi anak-anak terbiasa untuk melakukan yang salah, ya harus diperbaiki. Begitu, ya. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silahkan kalau misalnya mau langsung berinteraksi. Satu lagi pertanyaan ya, Bu. Terakhir, kalau misalnya boleh, ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu. Silahkan. Kalau belum ada, ini ada. Nah, ini sambungannya nih, Bu. Kalau anaknya mudah emosi gimana nih, Bu? Sambungan yang tadi, yang suka mendorong tadi, lalu menusuk temannya dengan pensil tadi. Ternyata Saya nggak tahu ya, ketika anak-anak menjadi emosional, menurut saya ada masalah. Kelihatannya dia juga diperlakukan mungkin emosional, atau dia melihat orang-orang sekelilingnya emosional. Ya, jadi anak-anak itu kan peniru ulung. Jadi bagaimana dia mengekspresikan emosinya, itu dia lihat. Jadi pada anak-anak tertentu memang kita melihatlah yang namanya tantrum, ngamuk begitu ya. Tapi kalau dihadapi dengan orang tua yang firm, yang tenang, menurut saya anak-anak akan belajar kok. Belajar untuk menjadi tenang. Ketika dia marah gitu ya, dia akan belajar juga misalnya kita katakan, ayo ambil nafas, ayo peluk, mami peluk, ya, ayo sekarang kamu minum, gitu. Jadi ada cara-cara untuk emosinya tidak meletup-letup, ya, atau meledak-ledak, ya. Kalau sampai anak ini memang ada gangguan ya di dalam perilaku, ya harus terapi sih, ya. Mungkin juga ada sesuatu yang saya nggak ngerti di dalam perkembangan yang terjadi di dalam usia-usia awal, apa tuh misalnya trauma-trauma, atau dia pernah dititipkan di neneknya kah, atau ada pengasuhnya kah gitu. Jadi ada riwayat-riwayat gitu ya. Jadi memang tidak bisa menjawab semudah kalau kayak gini gimana gitu. Ya, jadi harus dilihat historinya. Masih bisa tanya, Bu? Masih boleh? Silakan, Bapak. Ya, saya mau tanya mengenai perkembangan zaman sekarang ya. Ada satu perusahaan boneka untuk anak-anak ya. Mungkin Bapak Ibu di sini semua sudah tahu ya. Jadi mereka mengeluarkan produk baru, itu jenisnya standar, dan kita itu disuruh kreatif, ya anak-anak kita ya, kreatif. Jadi boneka standar ini bisa berubah jadi perempuan, bisa juga laki, ya. Jadi ini zaman saya benar-benar kaget ya. Jadi seolah-olah memperkenalkan kepada anak kita, balita kita, bahwa ada satu gender lain yang di tengah gitu, di antara perempuan dan laki-laki. Dan ini kalau menurut saya ya, ini nggak tahu ini
message apa yang disampaikan oleh si pembuat boneka semacam ini. Cuman yang saya lihat dari segi kerohanian ya, saya melihat anak-anak zaman sekarang itu sudah tidak bisa membedakan sesuatu yang secara tegas gitu loh. Jadi mereka itu menganggap semua itu relatif, Bu. Bisa dibikin, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Beda sekali dengan zaman ketika kita kecil. Kalau orang tua kita udah bilang ini kebenaran, ya itu kebenaran. Kalau ini dosa, jangan dilakukan. Jadi ada satu sangat strict ya, tapi zaman sekarang anak-anak sekarang dibikin relatif semuanya. Itu Iya. bagaimana Bu ya kita menangani hal-hal kayak Makanya ini kan dunia posmo ya Pak. Jadi film-film juga begitu. Kalau dulu kan kita jelas ya, yang jahat itu pasti kalah, gitu kan? Tapi kalau film-film sekarang, yang jahat itu bisa menang, habis itu the end, selesai filmnya. Loh, buat kita mah kan yang menang yang baik, yang jahat yang kalah, gitu. Nah, zaman dulu juga boneka kita no gender. Film boneka yang kepalanya botak kan nggak ada alat kelamin. Tetapi ya memang boneka-boneka dulu kan nggak dikasih alat kelamin ya, maksudnya boneka-boneka yang zaman dulu gitu. Tapi identitasnya jelas tuh dengan pakaiannya gitu. Jadi dibuat pakaian perempuan, pakai rok ya, atau pakaian laki-laki. Nah, kira-kira berapa, mungkin sekitar 20 tahun yang lalu gitu ya, waktu saya aktif juga memberikan sex education, saya melihat boneka itu sekarang sudah ada alat kelamin. Jadi udah jelas ya, jadi anak-anak juga jadi belajar, ini dedek laki-laki, dedek perempuan. Nah rupanya sekarang yang saya nggak tahu dibuat yang standar, sehingga bisa di makeover gitu ya, jadi laki atau jadi perempuan. Nah memang kan LGBT masif ya, menyusup ke berbagai lini di dalam dunia pendidikan. Jadi film-film di Disney itu punya two mommies, two daddies gitu ya. Kayaknya punya dua ayah nggak apa-apa, biasa. Punya dua ibu biasa gitu ya. Jadi belum lagi sekarang kan memang no gender ya. Bayi-bayi no colors gender. Sekarang nggak ada tuh perempuan pink, laki-laki mesti blue. Kalau zaman dulu kan kita udah tahu nih, ini bayi laki-laki ya, karena semuanya biru, topinya biru, kaosnya biru, ininya biru gitu ya. Kalau yang perempuan semua pink, tapi sekarang no gender. Jadi kita tahu di Kanada juga ada the first baby yang dari awal udah tidak ditulis gendernya. Jadi bukan laki, bukan perempuan, karena orang tua itu yang akan, anak itu yang nanti akan membuat keputusan. Sama seperti kemarin saya diperlihatkan juga sebuah gambar, di mana ada anak laki, jadi dia berpakaian seperti perempuan, itu anak umur 2 tahun loh ya, 2 tahun, jadi pakai perempuan, kemudian dia lagi ngedorong bayi boneka gitu, di troli gitu ya, jadi ya kayak main anak perempuan, dan si anak laki ini pakai baju perempuan, ditulisnya kan he, jelas he, laki-laki ya. Lalu si orang tua mengatakan ya nggak apa-apa, nanti dia yang boleh menentukan. Nah inilah ketika manusia berpusat kepada dirinya, manusia bisa jadi Tuhan atas dirinya. Kan kita ini begitu kita punya sexual identity laki perempuan, itu kan jelas-jelas bukan di dalam kuasa kita kan. Kita lahir sebagai perempuan, bukan kita yang milih. Ya, karena kita punya Tuhan, dan Tuhan itu punya tujuan atas hidup kita. Saya ini jadi perempuan. Ya, Bapak jadi laki-laki, pasti Tuhan punya tujuan. Kita yang nggak dikasih tuh sama Tuhan ke kita. Untuk maksudnya kita yang bisa nentuin gitu loh. Tapi manusia berontak. Dia mau jadi sama seperti Allah yang bisa. Ya kalau saya mau jadi laki mau apa? Kalau saya mau jadi perempuan mau apa? Begitu. Nah ini ya kerusakan, kehancuran manusia yang kita lihat makin lama ya akan makin menyusup. Jadi apa yang harus dilakukan orang tua? Sejak kecil tuh mesti dibisikin, kamu tuh laki-laki nak. Tuhan mau kamu laki-laki. Papa bangga kamu jadi laki-laki gitu ya. Atau sebaliknya perempuan. Kadang-kadang kan kita suka bilang, anak ibu laki perempuan. Aduh perempuan lagi nih bu.
Ya, kadang-kadang hal-hal semacam itu please jangan diungkapkan ya. Dan saya pikir awal mula penerimaan kita dulu orang tua. Kita nerima anak kita laki atau perempuan itu sebagaimana Tuhan punya tujuan atas hidup anak-anak kita. Ya. Karena di sini penerimaan diri anak-anak kita mau laki mau perempuan itu sangat mempengaruhi penerimaan nanti dia dirinya. Ya, kira-kira saya hanya memberikan tanggapan itu, Pak. Silakan. Makasih. Apakah masih ada lagi, Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih Saya, banyak, Bu. Bu Charlotte. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, saya Bu Yosef. Oh, Bu Yosef, silakan Bu. Ya, Bu, mengenai LGBT itu, apakah perlu disampaikan ke anak-anak gitu, Bu? Terima kasih. Ya, artinya bahwa dunia seperti ini ketika anak kan juga melihat, belajar, mengamati, ya kita mesti ngomong. Ya, ngomong, balik lagi ke firman, apa yang Tuhan mau. Ya, dunia itu kan bisa ngajarin apa aja kan. Ya, tapi apa kata firman Tuhan. Dan makanya kenapa tuh Susana Wesley dia ngedidik anaknya pertama-tama untuk taat, percaya sama orang tuanya. Karena apa yang dikatakan orang tuanya itu, ya itu yang dia percayai, itu yang benar. Sehingga ketika dunia ngajarin, dia udah punya filternya. Ya, kalau nggak ada filternya, dia bisa accept tuh semua yang dia dengar. Oh, ini yang benar, ini yang benar. Nah, udah deh waktu remaja dia ngelawan kita. Enggak kok, itu benar, mama aja yang rasis. Nggak boleh dong, dia kan nggak ada yang itu. Nah, justru sebetulnya kenapa dari kecil kita kasih tahu. Kita nggak usah kasih tahu LGBT-nya, kita kasih tahu yang benarnya. Yang benarnya, sehingga ketika ada sesuatu yang nggak benar, kan dia akan bertanya. Gitu. Ya. Satu lagi, Bu. Ya. Kalau anak terus bilang nih, ini mama papa ini kepo, gimana Ibu? Iya. Ya, apa yang kamu maksud dengan kepo? Ya, kepo itu berarti kita cawe-cawe urusan orang gitu kan, yang nggak boleh kita urusin sebetulnya. Tetapi kalau buat mama ini prinsip, ya ini penting karena ini firman Tuhan mengatakan begini, gitu loh Bu. Jangan tersinggung dulu lah kalau dibilang kepo, ya. Definisinya kepo tuh apa sih gitu? Dan maksudnya benar nggak kita kepoin? Kalau kita benar kan maksudnya kita nggak usah marah atau tersinggung gitu kan, ya? Ya Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Baik, apakah masih ada lagi nih sebelum kita tutup? Sudah tidak ada? Ya, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Tidak ada sekolah untuk orang tua, tetapi kita punya panduannya, yaitu firman Tuhan, yang kita bisa jadikan untuk landasan kita, membimbing kita sebagai orang tua. Kita bisa mengikuti begitu ya. Banyak sekali sekarang parenting itu sangat terbuka Bapak Ibu. Jadi kita juga bisa menimba ilmu dari sana untuk mengambil contoh-contoh praktis begitu ya. Nah, tetapi satu hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Charlotte, yaitu iman yang dihidupi, firman yang dihidupi, teladan yang dihidupi, memenangkan hati anak, gitu. Bukan jadi lebih kepada merangkul hati anak, memenangkan hati anak untuk kita bisa mempengaruhi mereka, membuat mereka percaya bahwa hanya Tuhan yang menjadi sumber kebenaran dari segala sesuatu. Iya, tadi sampai baik
sebelum kita mengakhiri, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu bisa membuka kameranya. Kita akan foto bersama. Baik, oke, sudah siap. Tahan. Ini ada, kalau di saya ada 2, Bapak Ibu, ada 2 layar, gitu ya. Nah, siap ya. Oke, baik, siap. 1, 2, 3. Oke, masih tahan dulu ya Bapak Ibu. Sekarang kita beralih ke page kedua. Oke, baik, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk doa penutup, saya mohon kesediaan untuk Bapak Pendeta Yapnilu bisa menutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk malam hari ini Dikau memberi kami kesempatan belajar kembali bagaimana menjadi orang tua yang bisa memberi pengaruh kepada anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami melihat, kami belajar bahwa ini bukan tugas yang mudah. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, anugerah-Mu supaya kami diberikan hikmat, kemampuan untuk sungguh bisa menjalankan tugas dan peranan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk Ibu Charlotte yang pada malam hari ini sudah Engkau pakai untuk memberikan kepada kami kembali satu ingatan, satu nasihat, satu tuntunan yang menolong kami bagaimana menjadi orang tua yang bisa mengambil hati anak-anak kami supaya mereka juga mengenal Tuhan dan Juru Selamat yang kami kenal di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga untuk setiap peserta yang sudah hadir, dan ketika kami akan berpisah, kami kembali ke rumah tangga kami masing-masing, berhadapan dengan anak-anak kami, biarlah ini menjadi sebuah usaha untuk kami mewujudkan apa yang sudah kami pelajari pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, sampai jumpa di webinar berikutnya. Semuanya. Terima kasih Bu Charlotte. Selamat malam, Bapak Bu Ibu. Deliana. Malam. Terima kasih.